Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini sambil menunggu teman-temannya, langsung saja sebenarnya kita mulai karena memang waktunya sangat pendek sekali. Saya juga ada kegiatan, jadi saling berbenturan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan apa yang harus adik-adik lakukan pada saat KKN nanti di desa ya. Jadi ini sebenarnya dari hasil diklat beberapa hari yang dilakukan oleh LP2M kepada para dosen DPL, dan ini sudah saya rangkum ya sebenarnya dalam beberapa, bukan slide sih sebenarnya, saya nggak mau slide, tapi dalam bentuk Word nanti kisi-kisinya seperti ini. Jadi mungkin apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya dan dalam kurun waktu berapa hari nanti di lapangan. Jadi untuk mempercepat, untuk perkenalan nanti sambil jalan ya, mohon maaf nanti mungkin sambil jalan nanti di grup WA masing-masing kelompok ya. Nanti sambil jalan nanti saya ingin tahu, saya nggak mungkin menghafalkan semuanya. Dan di sini juga ada kolaborasi antara beberapa perguruan tinggi dan saya pribadi, saya sangat senang sekali bisa bersilaturahmi dengan semuanya, khususnya untuk dari perguruan tinggi yang lain, dan saya tidak dalam rangka untuk membedakan mana perguruan tinggi A, B, dan C, dan seterusnya, tetapi bagaimana kita ini saling berkolaborasi untuk membangun desa tempat adik-adik magang, tempat adik-adik KKN, seperti itu. Saya akan share pokok-pokok yang atau mungkin hal-hal yang memang yang akan dilakukan ya pada waktu nanti adik-adik magang. Maaf, saya kebiasaan di Prodi D3 ya, saya nggak kebetulan kan ngajar di D3, jadi D3 itu magang ya. Kalau ini kan S1-nya, jadi KKN. Jadi mohon maaf kalau istilahnya tumpang tindih dengan magang. Sebenarnya ini kalau S1 ada KKN. Ini adalah beberapa hal yang bisa untuk saya jelaskan terkait dengan kemampuan adik-adik. Ya, saya yakin semua yang ada di sini itu adalah memiliki kemampuan yang lebih, ya masing-masing memiliki kelebihan, dan itu menjadi sebuah nilai tambah ya bagi diri sendiri maupun untuk orang lain di sekitarnya. Jadi saya tidak membedakan ya mana yang pintar mana yang tidak, semuanya sama di hadapan saya juga, dan saya pinginnya semuanya itu adalah kuncinya cuma satu, rajin dan disiplin, itu saja. Artinya tidak dalam rangka untuk saling menggurui di satu dengan yang lain, tetapi mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk menyukseskan dalam kurun waktu 35 hari ini ke depan ini apa yang akan kita capai ya. Karena memang khusus untuk di Jember ini ada dua agenda penting ya nanti saya jelaskan, berbeda dengan KKN yang ada di Bondowoso, Lumajang dan sebagainya. Jadi agak berbeda ya. Jadi kita harus bekerja lebih ya. Kalau di daerah lain mungkin satu tema, tetapi di Jember nanti ada dua tema yang harus kita lakukan. Ya, yang penting yang pertama itu adalah kemampuan adik-adik untuk berkomunikasi yang baik, karena itu yang paling penting menurut saya, karena masyarakat di situ, setiap desa itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Artinya masyarakat di situ dengan kondisi yang berbeda itu, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri ya dengan cara berkomunikasi yang baik. Artinya berkomunikasi dalam rangka untuk mendapatkan input data informasi yang kita butuhkan. Ya, jangan sampai kita datang ke lapangan, ke desa itu merasa bahwa diri kita ini mahasiswa yang paling tinggi dan sebagainya, memiliki kemampuan atau keilmuan yang lebih dibandingkan beliau-beliaunya yang ada di desa, tetapi akhirnya berdampak pada kita sendiri, kita akan mengalami kesulitan, sehingga kita akan dalam 35 hari ke depan nanti akan malah mengalami kesulitan. Jadi kita harus memiliki kemampuan atau keterampilan berkomunikasi yang baik. Ya, tentunya harus kita dukung dengan kepekaan sosial di masyarakat. Jadi
Memang kalau memang selama 35 hari kita di masyarakat, kemudian ada mendapatkan masyarakat melakukan misalnya kerja bakti atau hal-hal yang lain terkait dengan kegiatan bersih desa dan sebagainya, kita juga ikut turun di situ. Jadi kita tidak dalam rangka, oh ini kegiatan masyarakat, kenapa kita harus turun dari situ. Tapi kita harus sense-nya kita harus bangun ya. Ya, kita harus bangun masyarakat di situ ngapain ya, kita ikut ngomong di situ. Dari situ kita akan mendapatkan berbagai macam masukan, saran masukan, input data yang mungkin tidak kita bayangkan. Ya, seperti itu. Jadi secara informal pendekatan-pendekatan tersebut mungkin akan lebih baik ya kalau kita berbicara di masyarakat. Jadi kemampuan yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi, baik itu dengan pimpinan desa atau Forkopimdanya yang di sana, kemudian BUMDesnya, atau mungkin organisasi yang masyarakat atau LPM-nya mungkin seperti itu, atau mungkin organisasi yang lain, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dengan masyarakat yang lain juga harus ditingkatkan kualitasnya. Itu yang paling penting. Yang menurut saya nanti utama yang ada di situ adalah berkomunikasi dan kepekaan sosialnya. Kemudian yang kedua itu adalah mahasiswa harus cepat beradaptasi dengan lingkungan. Jadi progres yang ada di situ kita harus tahu. Artinya kita harus mampu melihat arah gerak masyarakat yang ada di situ. Jadi bukan kita reseptif dengan apa yang lingkungan kita sudah terbiasa dengan lingkungan mungkin kos-kosan dan sebagainya. Kita tinggal di kos-kosan terus-menerus sampai mungkin setelah selesai kegiatan KKN selama beberapa jam di situ, kemudian kita balik ke kosan, ya itu tidak keluar kemana-mana lagi. Tetapi kegiatan kita harus lebih banyak lagi. Jadi itu namanya kita mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baik. Jadi dimanapun nanti ini menjadi sebuah langkah awal menurut saya, karena kita nanti ke langkah awal berikutnya itu adalah merambah kepada dunia kerja atau mungkin ada yang melanjut kuliah lagi. Itu menjadi langkah yang bagus apabila kita mampu cepat adaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya kita. Jadi harus mulai dari sekarang harus bisa untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan KKN ini dilakukan selama 35 hari. Ya, dalam satu hari itu minimal itu ada 2 sampai 3 jam yang dilakukan oleh adik-adik semua untuk melakukan kegiatan KKN. Jadi minimal itu kita terjun ke masyarakat, melihat apa yang ada di masyarakat, mendata informasi, mencari permasalahan yang ada di masyarakat, minimal itu sekitar 2 sampai 3 jam. Ya, itu hitungannya, dan itu nanti akan ada ke depan, nanti saya jelaskan tentang logbooknya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti ada kegiatan survei lapangan yang sudah diurus oleh LP2M, namun masih keluar ya, belum dikeluarkan oleh Bagas Bangkon Linmas. Jadi adik tidak perlu khawatir, nanti suratnya untuk akan nanti dikirim dan di-share melalui grup ya, seperti itu. Kemudian pembagian atribut, ya ini pembagian atribut, nanti ada satu perwakilan saja dari masing-masing kelompok untuk KLP2M. Nanti mungkin dari ketua masing-masing per kelompok, nanti menunjuk satu orang, atau mungkin ketuanya, untuk datang, nanti kalau sudah ada pemberitahuan untuk pengambilan atribut, untuk datang ke LP2M, kemudian mengambil untuk satu kelompok itu satu orang saja. Jadi tidak boleh lebih dari satu orang. Ya. Kemudian untuk jadwal untuk semua jadwal semuanya akan di-share ke grupnya DPL ya, LP2M. Nanti apapun itu yang terkait dengan kegiatan yang ada di lapangan itu nanti di-share melalui grup DPL, nanti saya share nanti di grupnya adik-adik semuanya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ini yang paling penting, ini adalah kegiatan pemetaan. Ya, bagaimana mungkin adik-adik nanti dari yang Pak sudah sampaikan tadi, cara berkomunikasi yang bagus dan sebagainya, kemudian sense of sosialnya, itu akan mampu menggali potensi serta permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, yang ada di sana, yang di desa. Mungkin karena memang suratnya belum turun, surat untuk ekspor untuk berkunjung ke desa itu belum turun, jadi belum ada secara resmi. Mungkin adik-adik bisa hanya melihat saja, mungkin memantau, melihat kondisi yang ada di lapangan, di desanya, yang akan dituju itu seperti apa, hanya melihat seperti inilah kondisi real potensi yang ada di sana. Jadi mungkin kita juga sambil melihat di internet, mungkin di BPS-nya, di desanya itu seperti apa kondisi secara demografi, geografi dan sebagainya, kan ada di BPS-nya, itu bisa di-update.
Dari situ nanti ada gambaran kira-kira desain-desain apa yang akan nanti kita lakukan dalam kelompok. Jadi kelompok mungkin bisa sudah mulai intens untuk berkomunikasi, kira-kira ngapain ya. Karena saya pikir saya lihat di CV-nya dari semua itu masing-masing memiliki keunikan ya, karena memang prodinya berbeda-beda, yaitu saya pikir itu memiliki suatu keunikan dan kelebihan masing-masing, dan itu tentunya akan memperkuat ya dari masing-masing kelompok itu nanti kira-kira membuat apa sih, program kerja seperti apa sih yang nanti ke depan yang akan dilakukan di masing-masing desa itu. Jadi kita harus tahu dulu, melihat karena memang ada sudut tugas, jadi mengeksplor dulu potensi yang ada di situ, kemudian nanti program-program apa yang akan dirancang. Kalau memang suratnya sudah turun dan kita bertemu dengan Pak Kades, mungkin saya akan mendampingi, itu nanti kita bisa berdiskusi dengan Pak Kadesnya, dengan BUMDesnya khususnya, karena BUMDes itu sebagai pengelola keuangan, ya anggaran di desa itu salah satunya, itu rencana gambaran kegiatan mereka, perencanaan kegiatan mereka, prokernya mereka itu seperti apa. Nah, kalau bisa kegiatan yang kita lakukan itu tidak bersinggungan atau berbeda dengan yang desa lakukan. Kalau seperti itu biasanya itu tidak berkelanjutan. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi program kerja yang sudah mereka buat dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kita harus linearkan mana yang mungkin kita ambil focusing pada satu tema tertentu yang mungkin mereka lakukan, yang akan mereka angkat, akan mereka rencanakan, dan mereka anggarkan. Jadi kita bisa sifatnya adalah mendukung program yang sudah pemerintah desa, BUMDesnya juga lakukan. Nanti seperti itu. Jadi tentunya tidak dibekali dengan rumusan masalah yang mungkin bisa kita temui sebelum kita nanti berdiskusi dengan Pak Kades dan masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi itu pola-polanya. Kita jangan sampai kita ini nanti membuat program kerja dalam 1 bulan itu, tetapi berbeda dengan rencana yang mereka lakukan. Dan itu tentunya akan mendapatkan tantangan. Kita akan sulit juga, akan sulit merealisasikan, dan itu akan sulit untuk dalam pembiayaan, khususnya pembiayaan, karena mereka di luar rencana yang mereka lakukan. Ya, mereka sudah memetakan kira-kira pembiayaan program kerja dengan pembiayaan seperti ini, tapi kita melakukan program kerja yang berbeda. Itu akan sulit dan bersinggungan. Itu jangan sampai kita hindari ya. Kemudian berikutnya adalah memahami ya masyarakat itu dengan sistem kaji ya, kaji tidak partisipatif. Artinya kita harus memetakan sosialnya seperti apa, di situ kondisi alamnya seperti apa, kemudian kondisi masyarakatnya, biofisik dan sebagainya, semua kita identifikasi ya, semua sesuai dengan kemampuan kita. Saya ingin semuanya tidak hanya single mungkin dalam satu kelompok itu ada sekitar 10 anak, tetapi mungkin yang bekerja hanya 1-2, tetapi saya ingin semuanya ikut dalam membangun desa. Artinya semua kemampuan yang ada di adik semua itu dikeluarkan semuanya. Jangan sampai kita hanya mengandalkan 1 orang, 2 orang, dan itu tentunya tidak baik ya untuk diri kita sendiri, mungkin dan kelompoknya juga pastinya, karena nantinya kita akan mendapatkan teguran dari ya baik itu dari desa sendiri maupun dari universitas atau kampus masing-masing. Jadi tentunya kita harus semua ekstra keras untuk memetakan kondisi yang ada di masyarakat. Ya mungkin sekarang mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan Google ya, kita mencari informasi di Google, tapi sangat terbatas sekali. Tapi nanti kalau sudah kita ada turun surat, ya, turun ke lapangan, nanti kita bisa langsung melakukan eksekusi seperti itu. Kemudian yang ini penting ini juga, karena di Jember itu ada 2 tema yang harus kita lakukan, yaitu tema TIK, tentang validasi dan klarifikasi data kemiskinan per desa. Jadi masing-masing nanti kelompok itu nanti ditugaskan. Tugasnya itu bukan kita survei ke lapangan untuk mendata masyarakat miskin, tetapi membantu masyarakat. Ya, bedakan ya. Kita bukan untuk dalam rangka untuk mendata masyarakat miskin, tetapi kita membantu masyarakat untuk mendata kemiskinan yang ada di sana. Kalau data kemiskinan mungkin ada di setiap desa. Tinggal kita bagaimana memvalidasinya, mengklarifikasinya. Kita membantu, sifatnya membantu ya. Jadi jangan sampai kita terjun ke lapangan, ikut mendata satu persatu per RT ya, data siapa yang miskin dan sebagainya, jangan sampai. Karena kita nanti waktunya akan terbuang di situ.
kita punya dua tema, TIK tentang validasi dan verifikasi atau klarifikasi kemiskinan. Yang kedua, tema tentang sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kita buat proker juga. Yang sudah saya sampaikan tadi, proker itu harus sesuai dengan program kerja yang ada di pemerintah desa itu sendiri. Jadi ada dua kegiatan. Kalau magangnya ada di luar Kabupaten Jember, mungkin satu tema ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apakah itu berbicara kewirausahaan, apakah berbicara tentang literasi, apakah berbicara tentang pariwisata, semuanya memiliki tema-tema, ada sekitar 12 tema sekitar itu. Tetapi kalau di Jember kita memiliki dua tema yang memang itu menjadi kebijakan dari bupati, yaitu TIK tentang validasi itu menjadi kebijakan Bupati Jember. Kemudian yang kedua tentang bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di situ. Jadi mungkin Desa Mojomulya, Mojosari, kemudian Purwosari, Rangrejo dan sebagainya itu berbeda tentunya tema sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi kita bagi nanti mungkin kita kegiatan TIK kita jadwalkan selama 2 minggu saja, ya selama 2 minggu. Atau mungkin di tim itu ada 10 anak misalnya kita bagi, ya tidak semua. Jadi kita harus makanya saya jangan sampai bekerja di satu kelompok itu, jangan sampai banyak bekerja 1-2 orang dan semuanya yang lain tidak bekerja. Tapi di sini ada 2 kegiatan yang harus dilaksanakan berbarengan dan itu harus memakan waktu dan kerja keras yang luar biasa karena waktunya cuma 35 hari, sekitar 35 hari. Jadi dan itu harus menjalankan proker. Nah, makanya mungkin ya tanggal 14 besok ini, tanggal berapa ya, 14 besok ini sekitar di mana di Pemda itu kan nanti ada pembekalan untuk DPL ya. Jadi untuk DPL di Pemda mungkin tanggal esok harinya mungkin untuk adik-adik semuanya. Jadi di situ bagaimana sih mekanismenya? Nanti kita nanti di hari Kamisnya mungkin baru mengerti bagaimana mekanisme tentang validasi dan klarifikasi data berkemiskinan. Tapi dijadwalkan oleh LP2M itu sekitar 2 minggu untuk kegiatan TIK ini. Jadi sisanya untuk kegiatan menjalankan prokernya. Itu mungkin nanti kita singkapi bagaimana mungkin kita membagi tugas 10 anak ini, kita mungkin 5 anak yang harus mampu membantu untuk masyarakat misalnya ya. Kita kerja cepat aja. Membantu TIK-nya untuk masyarakat di situ, yang sisanya yang 5 anak itu berusaha untuk mengidentifikasi secara kondisi sosial masyarakat dan sebagainya untuk kita buatkan menjadi sebuah proker. Jadi kita membagi tugas. Jadi untuk mempercepat saja. Waktunya mepet sekali. Kecuali kalau TIK yang kita bisa lakukan dalam kurun waktu 1 minggu saja. Mungkin ada spare waktu 3 minggu untuk menjalankan prokernya. Jadi kita kebut semuanya. Makanya saya nggak ingin kita ini ada yang malas-malasan, tapi saya ingin menyamakan semuanya. Ayo kita kerja keras untuk rajin turun ke desa, melihat apa yang ada di desa untuk segera kita eksekusi. Ya, seperti itu. Nah, ini yang paling penting juga. Rundown, karena memang di minggu pertama itu kita harus analisis situasi. Ini sebenarnya agak berbeda dengan apa yang ada di tema karena kita punya 2 tema, berarti kita harus menjalankan tema pertama dulu, TIK-nya dulu. Ya, ini agak berbenturan juga. Karena ini sebenarnya minggu pertama harusnya kalau kita temanya 1, berarti kan analisis situasi dengan isi kanvas ya. Tapi kalau kita temanya 2, berarti kita harus membagi waktu untuk dua tema itu sendiri. Ya, itu nanti kita menjelaskan. Tapi yang jelas, apa yang harus kita lakukan adalah tentunya sama, yaitu membuat isi kanvas. Isi kanvas itu nanti mungkin ada penjelasannya terkait dengan judulnya seperti apa ya, temanya yang akan diangkat. Tentunya kita harus koordinasi dulu dengan pimpinan yang ada di sana, kemudian tokoh masyarakat, FGD dengan masyarakat dan sebagainya. Kita harus tahu dulu ya. Yang pertama seperti itu. Nah, program kerja yang ada dibuat itu juga harus terukur karena banyak program kerja yang asal-asalan atau mungkin melanjutkan program kerja dari kakak tingkat sebelum-sebelumnya, tapi kegiatan itu tidak berkelanjutan. Ya, akhirnya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Hanya sekedar KKN, ada tulisan KKN saja. Saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin semua kita pikirkan program kerja seperti apa. Jadi kita harus selektif. Adik-adik semua harus berpikir kira-kira membuat program kerja yang sekiranya bisa untuk memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Artinya kalau itu sudah seperti itu bisa. Misalnya kita membuat beberapa opsi 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ada 5 opsi
program kerja yang akan kita lakukan di desa A misalnya. Nah, di situ nanti kira-kira kita bisa nggak meyakinkan ke Pak Kadesnya, tokoh masyarakat, atau BUMDesnya, program ini sangat bagus untuk nantinya menjadi rencana atau renstranya desa, misalnya seperti itu. Dan itu harus bisa masuk ke dalam anggaran di BUMDes, misalnya seperti itu. Entah itu dalam bentuk kewirausahaannya, atau mungkin dalam bentuk yang lain, monggo silahkan. Saya ngikuti cara berpikirnya adik-adik semua, tetapi yang jelas, gambaran umum ini harus menjadi ketentuan. Artinya, adik-adik memilih program itu yang bagus. Memilih program, membuat program itu yang bagus. Dengan tujuan adalah yang perlu digarisbawahi adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Apabila ini terpenuhi, pastinya program itu akan berkelanjutan. Ya, bukan kita membuat program bagus dulu, kemudian kita meyakinkan Pak Kades, Pak ini seperti ini nanti keberuntungan seperti, tapi secara indikatornya tidak bisa terukur dan masyarakatnya juga sangat terkecil mungkin yang mendapatkan manfaatnya. Pastinya itu akan mendapatkan banyak tantangan. Itulah. Kita harus hati-hati ya membuat program kerja yang seperti apa nantinya. Saya pasrah dengan adik-adik, tapi nanti saya akan memberikan sebuah solusi, saran, masukan terkait dengan program kerja. Saya akan mendampingi adik-adik semua karena kedekatan rumah dengan saya akan mendampingi tidak mungkin kalau pendampingan itu sebenarnya 6 kali ya, karena saya dekat dengan rumah mungkin bisa sering kali atau mungkin nanti kita kumpul bareng di mana kita langsung kerja bakti untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Mungkin nanti mekanismenya nanti kita bahas berikutnya. Seperti itu. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh. Apabila di situ ada potensi wisata, kita kembangkan tema tentang desa wisata. Apabila di situ ada beberapa misalnya wirausaha, mandiri, dan sebagainya, kita kembangkan wirausaha di situ, tema wirausaha. Kita sesuaikan saja dengan potensi yang ada di situ. Ya, gambaran-gambaran umumnya seperti itu. Nanti tentunya adalah kita tetap menggandeng BUMDesna, karena BUMDesa itu bagian dari organisasi masyarakat yang ada di situ, dan itu menjadi kelembagaan yang memang tugasnya adalah membiayai masyarakat, kegiatan masyarakat yang ada di situ. Kita harus seperti itu. Apabila itu menjadi misalnya desa wisata, kita kembangkan namanya Popdarwis ya, desa wisata melalui Karang Taruna. Ya. Kemudian poin berikutnya adalah membuat program bisnis sosial, ya misalnya seperti itu. Ya, ini salah satu adalah upaya untuk bagaimana kita merancang sebuah sistem bisnis di masyarakat, karena di situ kita lihat ya ada kegiatan bisnis yang mungkin kurang berkembang, kita bisa merancang, karena saya yakin di kemampuan adik-adik semuanya ini dengan berbagai background latar belakang pendidikan yang berbeda, tentunya bisa merancang bisnis sosial seperti apa yang akan bisa dikembangkan ya. Dan tentunya adalah bagaimana menghitung keuntungan seperti apa. Itu mungkin adik-adik yang lebih pintar dari saya. Itu yang harus dilakukan. Dan ini yang berikutnya adalah apabila di situ masyarakatnya kurang aktif, ya itu kita bantu. Kita bantu biasanya masyarakat di situ mungkin kita melihat misalnya di Bogor itu ada semen merah misalnya di situ. Ternyata kok masyarakat Mojosari itu kurang mendapatkan efek manfaat dari semen perusahaan yang ada di situ. Ya kita misalnya bisa membuatkan proposal ke perusahaan semen merah itu untuk misalnya membuatkan apa, jangan buatkan gapura ya, itu terlalu terlalu sederhana, tapi mungkin hal-hal yang memang pembiayaan terkait dengan kewirausahaan, membuat sebuah sentra-sentra kuliner dan sebagainya, itu kenapa tidak kita buatkan proposalnya kepada masyarakat, dan masyarakat yang menjalankan, bukan kita yang menjalankan. Artinya kita yang harus ke semen merah, tapi kita berusaha untuk membuatkan proposal. Jadi kita nih sifatnya bukan eksekutor, tapi memfasilitasi semuanya, memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Ya, proposal itu juga kita buatkan. Misalnya di desa itu ada tanah desa yang kurang bermanfaat atau kurang dioptimalkan, ya kita buatkan, oh nanti ini cocok untuk misalnya untuk kuliner dan sebagainya. Itu sebagai salah satu contoh. Nah ini juga kegiatan KKN. KKN ini juga harus didukung dengan ini kegiatan, yaitu pembuatan kanvas, yaitu judulnya apa, kemudian logbooknya. Logbook itu nanti saya jelaskan lagi, kemudian video kegiatan, media online.
bukan media sosial ya, bedakan. Jadi media online dan media sosial itu beda. Kemudian artikel. Jadi ada beberapa hal yang harus dibuat, ya kan file sendiri, logbooknya, video kegiatan, media online dan artikel. Ya. Penjelasan berikutnya adalah bentuk pelaporan masing-masing artikel ilmiah. Jadi satu kelompok itu bisa membuat 1 sampai 3 artikel. Dan itu bisa diupload ke dalam jurnal pengabdian masyarakat. Ya, jurnal pengabdian masyarakat. Untuk layoutnya nanti misalkan, tapi yang jelas artikelnya ada dulu, itu yang penting. Kemudian nanti isi kontennya itu, nama-nama penulisnya itu ada di semua, ada 10 anak, yaitu di situ semuanya 10 anak, masukkan semuanya. Dan itu menjadi kalau di FISIP itu menjadi salah satu syarat untuk ujian ya, ujian untuk lulusan itu mengupload artikel di di jurnal ya, jurnal ilmiah. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satunya. Kemudian foto-foto jangan lupa. Jadi setiap kegiatan adik-adik turun ke lapangan kemanapun itu juga harus ada di video dan foto. Jangan sampai lupa. Kalau itu lupa, itu bisa menjadi permasalahan di depan. Artinya kita harus menunjuk 1 anak, 2 anak yang bagian video. Jangan 1 ya, takutnya nanti video dan foto ini mungkin ya hilang, tapi 2 anak yang saling meng-take over ya, untuk memvideokan, memfoto kegiatan-kegiatan selama KKN. Apapun itu kegiatannya dilakukan, itu coba divideokan. Karena takutnya kita ada sesuatu yang hilang di situ, nanti bisa kita bantah ya dengan video. Ini kita sudah melakukan hal seperti ini, videonya ada, fotonya ada. Jadi kita mulai dari para penerjunan seperti ini ya, kita bisa lakukan dengan secara daring maupun luring, nanti bersama-sama ya. Tentunya harus divideokan dan difotokan. Jadi setiap kelompok nanti menunjuk 1-2 anak yang memang tugasnya adalah seperti itu. Ya tidak hanya ya mungkin yang memiliki kemampuan ya, tidak hanya sekedar mengambil video dan foto, nanti juga hasilnya kurang bagus ya. Karena video itu nanti diupload di YouTube-nya LP2M. Jadi kegiatan kita sesering mungkin ya, kita ambil video, kita buatkan dalam satu durasi ya berapa menit ya, 5 menit ya, 4 menit, 5 menit ya, sekitar itu nanti kita upload di YouTube masing-masing di LP2M. Nah, ini juga artikel tadi sudah disampaikan di jurnal pengabdian masyarakat. Nah, ini videonya sekitar 7 sampai 10 menit ya. Ya. 7 sampai 10 menit dengan susunannya itu profil desa, ya profil desanya, kemudian permasalahan yang ditemukan, kemudian temanya itu kalau kanvanya, kemudian ada program pelaksanaan, waktu dan realisasi serta perubahan yang mungkin bisa disampaikan dalam video tersebut. Jadi video itu ya makanya harus kalau di situ memang di situ ada teman dari TV pertelevisian mungkin lebih enak, tapi mungkin tidak semuanya ada di situ dalam satu kelompok. Tapi yang jelas pastinya saya yakin masih di dalam satu kelompok itu ada yang memiliki bakat di situ. Jadi itu yang harus ditunjuk untuk kegiatan ini, karena memang sangat penting sekali mendokumentasikan kegiatan yang kita lakukan. Ya, kemudian terkait dengan media sosial, ya, nah tentunya sama juga semuanya merujuk kepada LP2M. Kalau media online itu nanti bukan media sosial, artinya Instagram atau Facebook dan sebagainya, tetapi media online yang surat kabar online ya, seperti itu. Jadi kita membuat deskripsi, jadi membuat pemberitaan ya, pemberitaan itu kita tulis, kemudian kita nanti kita upload di media online. Jadi seperti itu. Mungkin nanti saya juga membantu untuk mencarikan media online yang cepat, tapi yang jelas itu akan masuk ke dalam media online-nya di LP2M. Jadi semua merujuk ke situ, video, foto dan sebagainya di online masuk di ranah LP2M. Ya, runutannya seperti itu. Kemudian yang email ya, terkait dengan email desa dan operator desa itu jangan menggunakan email kita. Artinya kita membuat emailnya kita, ya jangan sampai. Tapi kalau bisa melatih operator yang ada di situ. Misalnya belum ada media sosial di situ, kita buatkan. Tapi yang menjalankan adalah operator. Jadi saya katakan, kita hanya sifatnya dalam memfasilitasi di situ.
Jadi bukan yang menjalankan, tapi memfasilitasi kegiatan yang ada di desa, termasuk membuat media sosial, mungkin kita membuat pelatihan, membuat video dan sebagainya. Itu kan bisa kita lakukan. Ya. Kemudian ya ini juga yang paling penting juga adalah survei sekali mencari tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal itu harus berada di dalam desa yang bersangkutan. Tidak boleh kita mencari misalnya yang KKN di Mojosari tinggalnya di Mojomulyo, jangan sampai. Dan sebaliknya. Tapi KKN di Mojosari ya tinggalnya di Mojosari. Silakan cari tempat tinggal di situ dan itu nanti ada papan bannernya di depan. Itu mungkin ada tulisan nanti dari LP2M konsepnya seperti apa, nanti ada tulisan dan itu akan menunjukkan bahwa di sini ada tempat-tempat anak KKN UNED kolaborasi seperti itu. Jadi tidak boleh kita tinggal nanti di luar desa ya tempat KKN, tapi dalam satu desa KKN seperti itu. Dan apabila ada seluruh aktivitas keluar masuk, karena memang gini, seluruh aktivitas itu dilakukan di desa selama 35 hari. Apapun kegiatan adik-adik semua itu harus dipantau oleh DPL, harus dilaporkan kepada DPL. Izin apapun itu harus dilakukan ke DPL. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena semua kalau kita, tanpa izin, misalnya adik-adik ke kampus tanpa izin, ya, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan misalnya ya kita tidak melakukan yang buruk dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya, itu menjadi tanggungan pribadi. Dan saya sebagai DPL tentunya tidak bertanggung jawab di situ. Karena itu sudah diwanti-wanti oleh LP2M bahwa apapun izin keluar dari mahasiswa KKN itu harus dilakukan mendapatkan izin dari DPL-nya. Jadi seperti itu. Jadi semua yang dilakukan oleh adik-adik harus dilaporkan baik lewat grupnya masing-masing di mana kelompoknya maupun mungkin secara jabri di saya. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena kegiatan adik-adik adalah 35 hari insya Allah 35 hari di desa itu dan itu kegiatannya banyak sekali. Jadi saya pikir dengan semakin cepat adik-adik menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, menemukan tema yang tepat dan sebagainya, itu semakin bagus daripada nanti adik-adik menunda sesuatu yang nantinya akan di akhir-akhir nanti malah gebut ya, akhirnya tidak selesai ya. Kalau bisa di awal-awal kita ngecos ya, kita ngebut ya apa yang harus kita lakukan, kita temukan masalahnya, kita cocokkan dengan peran desa, ini cocok, kita angkat, oke lah kita eksekusi seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sambil menunggu waktu sampai jam berapa ini ya. Ini mungkin ada pertanyaan, silakan adik-adik, silakan kalau memang ada pertanyaan. Sebentar lagi saya share nanti di grupnya terkait dengan gambaran-gambaran yang harus dilakukan ini. Silakan kalau ada pertanyaan adik-adik. Ayo silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Izin bertanya terkait dari pelaksanaan survei ke desa. Nah, untuk dari survei ke desa itu nantinya akan dilaksanakan dari seluruh anggota kelompok atau hanya perwakilan beberapa dari teman-teman yang satu kelompok, Bapak? Ya, karena ini memang gini, Dwi. Jadi kita kan masih belum ada surat tugas dari Bagas Pempolimas. Itu yang paling penting ya. Jadi secara resmi kegiatan ini sebenarnya belum direstui, dalam tanda kutip belum direstui, meskipun itu secara formal kelembagaan sudah, tetapi secara keresmian itu kan dengan surat menyurat ya. Karena surat menyurat itu kan nanti dari Bagas Pempolimas itu akan dibawa kita, nanti diberikan ke Pak Kadesnya ya, nanti sebagai memberitakan bahwa kita akan melakukan kegiatan KKN selama beberapa hari, durasinya di situ. Jadi kalau kita survei di situ mungkin ada beberapa anak saja yang bisa untuk melihat ya, mungkin ya ada 2 atau 4 anak ya, nggak usah banyak-banyak lah ya, nggak usah banyak-banyak, untuk melihat situasi kondisi yang ada di lapangan sambil mencari tempat tinggalnya ya.
tempat tinggalnya jangan sampai kita terpisah. Jangan sampai kita kos ya, berbeda-beda tempat. Kalau bisa dalam satu tempat, mungkin sewa rumah di situ, biar akan nanti komunikasi di situ itu enak gitu loh. Jangan sampai kita ini mengalami kendala komunikasi karena kita kendala jarak, artinya yang satunya kosnya di sana, yang satu di sini, jadi berbeda. Itu jangan sampai. Jadi kita lebih baik kita mengumpul di satu tempat sehingga untuk mempermudah. Jadi jauh usah banyak-banyak ya, sambil melihat potensi, sambil melihat kira-kira mana-mana tempat yang cocok untuk kita untuk tinggal lah di situ. Kalau menurut saya seperti itu. Karena suaranya belum turun ya, dari Bagas Panglima belum turun. Dan itu nanti dikira apa lah kita ya ke sana itu ngapain kalau banyak gerombol-gerombol gitu kan ya. Nanti kalau sudah secara resmi baru kita nanti bergerombol kemana, datang ke sana bareng saya nanti sebagai mengawali. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng dengan sharing dengan Pak Kadesnya, Bumdesnya, kira-kira apa sih gambaran yang nanti dari situ nanti kan kita. Tapi di awal ini ya 4 orang lah ya, 2 orang 4 orang ya mungkin bisa survei di situ. Gitu Dwi. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, silakan ada yang tanya lagi. Jadi masing-masing dibuatkan grup ya, kelompok masing kelompok itu dibuatkan grup WA, nanti bisa saya koordinasi. Jadi karena rumah saya dekat dengan tempatnya adik-adik semuanya, adik-adik bisa sewaktu-waktu. Ya, saya kan setiap harinya pulang pergi ya, dari Puger ke Jember itu kan pulang pergi. Jadi mungkin bisa komunikasi setelah mungkin kunjungan atau mungkin malam hari, monggo silahkan. Karena rumah saya nggak terlalu jauh dari tempat adik semua, ya hanya berbeda kecamatan saja. Kalau yang di Gumo Mas, kalau satu kecamatan dengan Puger ya. Jadi lebih enak. Mungkin seminggu sekali saya ingin menjadwalkan kita berkumpul bareng ya, karena di situ ada musola, mungkin kita ngerjakan bareng di sana di musola apa yang harus kita segera laksanakan. Jadi tidak hanya saya harus ke tempat tinggalnya adik-adik semua, karena kalau kita survei kan ya saya harus survei ke sana. Tapi ayo kita biar cepat semuanya, saya ingin semuanya cepat dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya ingin meninggalkan, adik-adik juga ingin meninggalkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk masyarakat di situ. Ya itu menjadi kenang-kenangan lah gitu. Terlebih nanti programnya adik-adik itu bisa berkelanjutan, itu yang paling penting, itu yang berkesan. Namanya berkesan ya. Kalau kita buat program itu bisa mungkin sekali 2, kita buat sehari itu bisa buat program, tapi apakah bisa berkelanjutan? Apakah bisa bermanfaat untuk masyarakat? Itu yang paling penting. Itu yang harus dipikirkan ya. Saya pinginnya seperti itu. Saya pinginnya semuanya yang ada di sini benar-benar mencurahkan pikirannya, kemampuannya, keterampilannya, semuanya untuk masyarakat. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Saya tidak memandang itu background-nya seperti apa, tapi saya memandang semua memiliki keterampilan, kemampuan yang memang berbeda-beda, dan itu menjadi sebuah kombinasi yang bagus menurut saya untuk mengembangkan desanya. Itu yang paling penting buat saya. Itu aja. Dan saya ingin semuanya tidak ada saling saling merendahkan satu sama lain, saling menyinggung satu sama lain. Kalau itu ada hal yang saya temukan di situ, saya akan melaporkan ke LP2M bahwa itu akan menjadi sebuah hal-hal yang akan menjadi sebuah catatan bagi adik-adik semua. Jangan sampai, dan saya akan menghindarkan itu. Apabila itu terjadi, ya sebenarnya saya enggak, karena emang ini menjadi sebuah permasalahan klasik ya. Permasalahan klasik, salah satu permasalahan klasik adalah karena kita berbeda terutama di kolaborasi ya, dan itu menjadi sebuah hal-hal yang mungkin muncul, dan saya tidak ingin muncul sebuah permasalahan internal di masing-masing kelompok, tapi saya ingin menginginkan sinergitas masing-masing. Jadi posisinya sama di hadapan saya, itu sama, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama ya. Dan jangan sampai kita saling menjelekkan satu sama lain. Itu yang paling penting buat saya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Silakan kalau ada ingin main, kalau mungkin masih ada yang survei ya, di mana sudah ada yang survei,
main ke rumah silakan sambil kita ngobrol di rumah saya nggak jauh kok di situ, silakan. Kita mau ngobrol apa silakan. Khususnya terkait kakak ini seperti apa nanti kok gimana? Oke, ada yang ditanyakan lagi silakan. Bapak izin bertanya. Silakan Dita. Oke, jadi ini nanti kita nunggu waktu untuk survei itu nggak Pak, untuk suratnya kan. Nah, sebelum survei itu mungkin ada hal-hal yang perlu kita siapkan seperti itu Bapak. Jadi yang paling penting sebenarnya gini, kita harus memetakan dulu kira-kira profilnya seperti apa, profil desanya. Ya, profil desa itu kan bisa kita cari lewat internet ya. Karena gitu kan profil desa itu bagian dari kita membuat program kerja, dasarnya seperti itu. Ya, misalnya kita masyarakat di Mojosari itu tipikalnya adalah masyarakat agraris dan apa namanya, di situ juga ada banyak potensi-potensi perikanan misalnya seperti itu. Kita juga harus berbeda, kita harus kenali di situ. Jadi kita langkah awal itu mungkin ada survei yang 2 orang 4 orang tadi ke lapangan, kira-kira melihat apa saja yang di situ. Kemudian sambil mencari tempat tinggalnya, sisanya mungkin kita harus hunting profilnya seperti apa. Jadi kita datang nanti dengan surat, dengan surat Pakes Bangulin Mas itu ke desanya, itu sudah kita punya gambaran, minimal gambaran yang kira-kira potensi kebahariannya seperti di Mojosari dan Mojomulnya misalnya, itu seperti ini, dan itu kita bisa kira-kira apa saja ya mungkin UKM yang mungkin berkembang, misalnya pembuatan terasi, pengolahan ikan dan sebagainya, atau mungkin hal-hal yang bisa ditemukan di situ, mungkin kita bisa create ya nanti kira-kira di Mojosari itu kita bisa mengembangkan desa kewirausahaan seperti itu. Beda lagi mungkin yang di Purwosari atau Temborejo misalnya seperti itu, mungkin di situ masyarakatnya lebih banyak yang menggunakan IT ya kayak gitu, tapi itu mungkin bisa kita manfaatkan untuk menjadi literasi digital ya, itu seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mengembangkan desa wisata digital. Itu data-data itu bisa kita lihat minimal ya dari internet dulu. Kita cari internet dulu, BPS misalnya seperti itu. Jadi kita nanti bisa dari data itu bisa kita kumpulkan, kemudian kita rapatkan dengan tim internal di kelompok itu. Nanti kita merumuskan kira-kira tema ini kira-kira cocok di desa ini. Ya, nanti kita ketemu dengan Pak Kades. Kita gali dulu informasi Pak Kadesnya itu ngomong apa, BUMDesnya ngomong apa, apakah cocok dengan tema yang kita punya, sudah kita kantongin maksudnya, kita kantongi itu. Lalu nanti kita, ternyata cocok. Kalau berbeda ya baru kita nanti cross check ya, perbedaannya seperti apa. Nah, semua kan tergantung ke Pak Kadesnya. Kalau Pak Kadesnya tidak sesuai, misalnya Pak Kadesnya di mana Temborejo itu ternyata potensi pedesanya kita temukan misalnya terkait dengan literasi digital, tetapi di prokernya atau program rencana strategisnya Pak Kadesnya itu BUMDesnya itu tidak menyinggung di situ, ya tentunya akan kita harus sesuaikan lagi. Ya semuanya harus kita sesuaikan. Kalau kita memaksakan literasi digital yang kita miliki, misalnya background kita miliki, takutnya Pak Kadesnya tidak mendukung gitu loh. Hanya sebatas program kerja yang setelah KKN ya selesai gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan Pak Kadesnya itu dengan BUMDesnya itu bisa nanti ini program ini mungkin sudah dibuat oleh mereka beliau-beliaunya, tapi kita ini bagaimana kita ini nanti merujuk pada mendukung program itu saja. Jadi kita yang bisa selama ini kita lakukan yaitu sudah survei dulu. Monggo kalau memang adik-adik ingin survei semuanya, enggak masalah. Ya, semuanya ingin melihat gitu lah kasarannya ya. Enggak masalah, saya enggak melarang. Cuma memang jangan sampai kelihatan bergerombol yang kiranya anak-anak ini ngapain ya gitu loh. Karena belum ada kepastian secara formal, legal formal. Sebaiknya mungkin ya kita survei lihat sambil lihat, ini di situ ini ada tambak udang misalnya di Mojosari, di situ ada Pantai Cemara misalnya, sebagai daya tarik wisata, di situ misalnya ada pengolahan terasi misalnya seperti itu. Ya itu hanya seperti untuk melihat potensi saja. Ya, untuk melihat sambil nanti itu kita punya gambaran, kita balik lagi ngobrol dengan teman-teman satu grup kelompoknya, ini ternyata ada seperti ini kita temukan itu, baru kita nanti dapatkan gambaran. Seperti itu.
Siap, Dah. Bapak. Terima Iya, kasih. silakan. Oke. Oke, siapa lagi selain Dita, Dwi tadi? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, ada cukup ya. Kalau memang cukup bisa saya akhiri. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau memang nanti dilanjut di grup WA, nggak masalah. Monggo kalau memang masih ada, silakan. Saya, Pak. Silakan, Irfan. Oke, saya mau bertanya terkait videonya itu upload setiap minggu atau setiap kegiatan, Pak? Jadi gini, itu dari rekom LP2M itu setiap minggu sekali. Jadi kita tapi ya setiap harinya tetap diambilkan Irfan. Setiap harinya kita ambil video itu kan ya. Kegiatan kita selama KKN itu apain ya, kita ambil videonya. Jadi di konsep ya, jangan mengambil video, mungkin lebih baik kita melihat video-video KKN kakak tingkat. Kita ambil ya, kita lihatlah yang mana yang terbaik ya. Jangan sampai kita mengambil video yang ala kadarnya. Akhirnya gak enak ditonton gitu. Yang penting karena video itu konsumsi untuk masyarakat, konsumsi untuk umum ya. Jadi kita ini dilihat itunya juga itu yang penting itu. Jadi kita mungkin melihat dulu video yang kakak tingkat yang lakukan pernah dulu tahun sebelumnya, kita lihat, kita cek videonya, oh kok ini bagus, bagaimana gitu loh caranya, seperti apa. Kita kan bisa menyesuaikan diri ya, bagaimana teknik pengambilannya seperti apa, kita sesuaikan saja. Dan itu per minggu, kegiatan kita per minggu nanti di dalam satu video. Jadi nanti mungkin dalam satu bulan ya kita mungkin ya 35 hari anggap aja lah. Kita memiliki 5 video lah ya, anggap aja 5 video di masing-masing kegiatan yang kita lakukan ya, semuanya dijadikan dan akan di-tag di situs. Di sisi lain mungkin ada yang bagi tugas ya, tadi saya sampaikan kita bagi tugas, ada yang bagian artikel tadi mungkin Irfan sebagai videografernya ya, kemudian satu lagi temannya sebagai pengambil fotonya, tapi juga mengambil videonya juga, tadi saling backup. Tapi di sisi lain ada yang bagian pembuatan artikel, menulis deskripsi, karena kita harus mengisi media online-nya. Jadi kita sebenarnya bagi tugas, siapa yang ditunjuk di situ. Masing-masing kan punya ketuanya, nanti menunjuk siapa-siapa kira-kira yang memang sesuai kemampuannya di situ. Akan ada kemampuan yang menulis, ada kemampuannya di media sosial, ada kemampuannya di videografer, ada fotografer, semuanya kan berbeda-beda. Itu harus diserahkan tugasnya ke yang berkemampuan. Dan saya pikir itu hak prerogatif dari ketua masing-masing kelompok untuk menunjuk siapa kira-kira anak yang di situ. Saya hanya memberikan sebuah gambaran siapa yang melakukan eksekusinya. Saya pasrahkan semua ke ketua kelompoknya. Jadi semua ketua kelompok saya pegang ya, siapa nanti menjadi ketua kelompok di situ saya pegang, dan saya akan terus intens berkomunikasi dengan nantinya dengan ketua kelompok, dan ketua kelompok juga harus intens melaporkan ke saya kira-kira apa yang perkembangan. Apapun hal permasalahan ditemukan di lapangan nantinya sampaikan ya, baik itu di grup maupun Japis, silakan, tapi sebaiknya ya suka aja tidak ya, apapun itu seperti itu. Oke, matur Gitu, suwun Irfan. informasinya. Sama-sama Irfan. Yeah. Oke, ada lagi? Silakan. Cukup ya? Bisa saya akhiri ya? Oh, silakan Eka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, barusan ikut join. Yang tadi saya sampaikan tentang survei, itu apakah sebelumnya kita dengan DPL dulu, atau apakah langsung perwakilan dari perkelompoknya tersebut, Pak? Ya, kalau kita belum ada surat resmi, silakan survei sendiri. Jadi kalau kita nanti sudah ada surat resmi, bareng dengan saya nanti ke desanya. Karena nanti tanggal berapa ya, nanti ada secara resmi kan diluncurkan di mana, di alun-alun ya, untuk KKN di Jember ini karena secara resmi akan dibuka, ada diluncurkan oleh Pak Bupati ya. Pastinya semuanya akan tahu, desa-desa itu pasti akan tahu dan akan mendukung seperti itu. Cuma secara legalitasnya, secara suratnya kan memang belum. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi kalau di awal ini silakan supaya masing-masing melihat sendiri, gitu loh. Tapi kalau memang ingin diskusi, silakan dengan saya. Saya kan tidak kemana-mana, insya Allah tidak kemana-mana, mungkin hanya
di rumah mungkin kapan, silakan janjian dengan saya. Saya tinggal mampir, ayo kapan diskusi dengan saya, silakan. Tapi kalau survei ke lapangan sekarang masih belum ada surat, silakan sendiri-sendiri aja. Itu lebih baik karena saya menunggu juga suratnya secara resmi, karena kalau tanpa itu kita kan nggak datang ke sana ujuk-ujuk apain gitu loh. Terus janganlah kita ke desanya, jangan dulu. Maksudnya ke kantor desanya jangan. Kita lihat aja, keliling aja, atau mentanya warga, Pak di sini ada apa sih gitu loh. Saya ada tambak misalnya, atau mungkin ada potensi yang lain gitu. Tanya ke masyarakat ya, masyarakat. Itu lebih baik, kita lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat kan, di sini banyak misalnya, Dok, di sini banyak ini. Itu kan masyarakat lebih paham gitu. Kita tanya. Jangan ke kantor desanya dulu, nanti kalau ada suratnya. Gitu deh. Oke, Kak. Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke ya, cukup ya. Nggak ada ya, cukup ya. Kalau memang ada nanti bisa disambung lewat WA karena ada pengujian tugas akhir. Bentar lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya untuk kegiatan pembekalan sedikit ini. Semoga ini bermanfaat untuk adik semua, dan saya ingin semuanya kembali lagi saya tekankan, semuanya bekerja keras, tidak ada saling untuk menyikut satu sama lain, kita saling duduk bareng, sama memikirkan satu permasalahan yang ada di desanya, dan itu kita ingin berkelanjutan dan berkesan untuk kita semua dan masyarakat yang ada di situ. Saya ingin seperti itu. Saya nggak ingin nama saya, tapi nama adik-adik semuanya yang KKN di masing-masing tempat atau desa itu sendiri. Saya inginnya itu berkesan, dan suatu saat mungkin adik-adik sudah bekerja, kemudian balik ke desa, lihat ke desa itu, ternyata program kerja kita ternyata memang berkelanjutan sampai mungkin ya lintas kepala desa, karena berbeda kebijakan, berbeda kepala desa pasti berbeda kebijakan. Itu mungkin ya siapa tahu seperti itu berkelanjutan. Itu saya inginkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucap dari saya. Semoga hari ini menyenangkan buat adik semua. Nanti saya apapun yang terkait dengan informasi tentang KKN akan saya akan share di grupnya KKN 1115 itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.